Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di tema sarapan rohani. Puji Tuhan, hari ini kita kembali merasa bahwa hidup kita ini luar biasa karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Pagi ini saya rindu sekali untuk bicara tentang pilihan hidup yang benar. Kalau sarapan yang lalu saya sempat berbicara tentang pilihan hidup, tapi pilihan hidup yang salah. Bagaimana ketika nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, memilih sesuatu pilihan yang salah, memilih kehidupan yang tidak taat, memilih satu kehidupan yang menyimpang dari firman Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang pilihan hidup yang benar. Nah, seperti apakah pilihan hidup yang benar itu? Mari kita sama-sama baca di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8, saya akan bacakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, ketika kita hidup, itu sebetulnya adalah hidup kita ini adalah milik Tuhan. Nah, kalau kita dikatakan sebagai milik Tuhan, tentunya kita harus mengikuti apa yang menjadi pemilik kita, yaitu Tuhan, karena Tuhan yang memiliki kita. Ketika kita menyimpang dari aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemiliknya, tentu kita sendiri akan memasuki sesuatu yang mencelakakan diri kita. Nah, itulah yang kadangkala terjadi pada kehidupan manusia. Banyak sekali mereka mempunyai satu pemikiran, aku tidak mau hidup untuk Tuhan, tetapi aku mau mati untuk Tuhan. Ini istilahnya apa? Jalan pintas. Ada banyak orang siap mati untuk Tuhan, tetapi pertanyaannya, kalau dia siap mati untuk Tuhan, bisakah dia hidup untuk Tuhan? Ada banyak orang, ada banyak manusia yang mereka siap mengorbankan hidupnya untuk Tuhan. Tetapi bisakah dia mengorbankan hidupnya, hidup untuk Tuhan? Hidup yang bagaimana? Yaitu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita ini hidup untuk Tuhan, kita ini pasti mati untuk Tuhan. Tetapi kalau kita ini mati untuk Tuhan, belum tentu kita ini bisa hidup untuk Tuhan. Salah satu contoh, saudara, ada satu tokoh yang sangat terkenal, yaitu kita kenal dengan yang namanya mantan presiden Filipina, yaitu Ferdinand Marcos. Kita tahu bahwa Ferdinand Marcos ini adalah satu tokoh yang luar biasa, satu tokoh pergerakan perjuangan kemerdekaan di Filipina, di mana ketika pada saat negaranya kepingin memperoleh satu kemerdekaan, yaitu dia berperang pada saat zaman Perang Dunia Kedua, di mana Jepang waktu itu lagi menguasai Asia, juga pernah menguasai Indonesia, bahkan di Filipina juga hal yang sama seperti itu. Ferdinand Marcos ini adalah satu tokoh yang dia siap mati untuk negaranya. Dia berperang dengan penjajahnya. Bahkan ketika Jepang jatuh, diganti dengan agresi dengan Amerika, Marcos juga sebagai salah satu panglima perang untuk dia melawan penjajahnya. Tetapi apa yang terjadi ketika Filipina sudah merdeka? Ketika Filipina sudah jauh dari kepenjajahan, waktu Presiden Ferdinand Marcos menjadi seorang presiden, kehidupannya pada akhirnya menjadi satu tragis. Dia hidup di satu pengasingan. Memang pengasingannya itu di satu negara maju, yaitu di daerah Amerika Serikat, tepatnya di daerah Hawaii kalau tidak salah. Hidupnya begitu tragis. Dia mengkorupsi
uang negara sebesar 10 miliar dolar. Kalau tidak salah seperti itu di artikel yang saya baca, saudara. Kehidupannya begitu bertolak belakang dengan apa yang dia perjuangkan. Dia siap mati untuk negaranya, tetapi dia tidak bisa hidup untuk negaranya. Kenapa? Karena dia di dalam kehidupannya, dia mengkorupsi uang negaranya besar-besaran. Ada banyak pula di dalam kehidupan kita, saudara. Ada banyak orang siap mati untuk Tuhan, tetapi mereka tidak bisa hidup untuk Tuhan. Nah, hidup yang bagaimanakah yang Tuhan inginkan, saudara? Ketika kita bisa hidup untuk Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Markus 11. Kita baca Markus 11 ayat yang ke-13 dan ke-14, saudara. Saya akan bacakan. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah ara, buahmu selama-lamanya. Saudara, apakah pohon ara itu salah? Karena pada saat Yesus melintasi dan melihat pohon ara itu belum berbuah, dikatakan memang belum pada musimnya. Apakah Yesus salah, saudara? Tidak, saudara. Yesus tidak salah, saudara. Karena apa? Karena ternyata pohon itu, pohon ara sebelum memasuki musim berbuah, itu dia akan mengeluarkan yang namanya buah-buah awal. Mungkin kalau sekarang di situ Bondo pada saat mau musim mangga. Nah, sebelum masa panen raya pohon mangga, tentu jauh sebelumnya akan sudah kelihatan buah-buah yang kecil-kecil, atau mungkin kita istilahkan ada bunga untuk yang kelak dia akan menjadi buah-buah yang besar, saudara. Nah, ini tidak terdapat pada buah pohon ara. Artinya apa? Bahwa pohon ara ini tidak akan menghasilkan buah. Sebab itu Tuhan mengutuk. Jangan ada seorang pun yang akan memakan buahmu, saudara. Artinya apa? Bahwa kita sebagai orang yang sudah punya satu keputusan mau hidup untuk Tuhan, tentunya kita harus bisa menghasilkan buah, saudara. Ada banyak orang yang mengatakan, saya sudah rajin beribadah, saya rajin melayani, saya tidak pernah absen ibadah, saya tidak pernah absen melayani. Tetapi mereka tidak sadar bahwa itu hanya sekedar rutinitas. Sekedar rutinitas yang selalu kita kerjakan pada saat tiap-tiap kita beribadah. Tetapi hidupnya, sudahkah dia menampakkan buah-buah? Buah-buah yang bisa menghasilkan buah yang lebat, buah-buah yang bisa kita menjadi berkat untuk orang lain. Rasul Paulus pernah menyinggung tentang hal masalah ini. Mari kita baca di dalam Filipi 1. Filipi 1 ini ayat yang seringkali kita mendengar. Filipi 1 ayat 21 dan ayat 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Nah, saudara, Rasul Paulus mengatakan, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini adalah dua hal yang berbeda.
Bagi Rasul Paulus, dia mau hidup, dia mau mati, itu bagi dia bukanlah merupakan satu pilihannya dia. Dia mengatakan kalau aku mati itu adalah satu keuntungan. Kenapa? Karena dia terbebas dari situasi dunia ini yang bagi dia sungguh menderita, saudara. Kalau dia mati, kalau aku mati, begitu kata Rasul Paulus, Rasul Paulus akan bertemu dengan Bapa di surga, meninggalkan kefanaan. Tetapi dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi buah. Ketika hidup kita ini sudah mulai menampakkan seperti tadi dikatakan di dalam Markus, saudara, kita ini bagaikan pohon ara yang sudah kelihatan mentilnya untuk kita ini berbuah, saudara, kecil-kecil begitu. Itu sudah nampak kita akan menghasilkan buah. Dan buah ini akan menjadi berkat untuk orang lain. Rasul Paulus mengatakan bahwa ketika aku harus hidup, aku ini harus memberi buah. Aku ini bukan cuma menghasilkan buah, tetapi memberi buah, memberi dampak ke orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita memiliki talenta sehebat apapun, tetapi ketika talenta itu tidak kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, talenta kemampuan kita ini tidak menjadi berkat untuk orang lain, itu adalah satu kesia-siaan. Seperti dikatakan, ketika aku hidup, aku harus memberi buah. Bagaimana dengan saudara? Sudahkah saudara siap hidup untuk Tuhan? Kalau kita ini sudah siap hidup untuk Tuhan, secara otomatis ketika kita mati pun di dalam Tuhan. Kita harus bekerja memberi berkat. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bila kita bekerja dengan sukacita. Memang ada banyak hal, ada banyak kerintangan, ada banyak tantangan yang kita hadapi ketika ini bekerja untuk Tuhan. Tetapi itu bukanlah merupakan satu halangan bagi kita untuk kita terus bergerak maju. Rasul Paulus hidupnya dari penjara satu ke penjara lain. Ketika dia berlayar ke antar satu negara, dia berkali-kali kapalnya karam, hampir mati di tengah lautan. Tetapi itu bukanlah merupakan halangan bagi Rasul Paulus untuk dia tidak bekerja menghasilkan buah, menjadi berkat untuk orang lain. Sama dengan kita, halangan sekecil apapun, halangan sebesar apapun, bukan menjadikan satu halangan bagi kita, menjadi rintangan untuk kita tidak bergerak maju terus, untuk bekerja untuk Tuhan, untuk kita menjadi berkat untuk orang lain. Sementara kita mungkin berpikir, saya tidak memiliki kemampuan apa-apa, saya tidak memiliki talenta apa-apa. Tetapi sebetulnya kita belum mengetahui talenta-talenta kita minta kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu? Ada banyak hal yang bisa kerjakan. Kita jangan berkecil hati. Kita jangan merasa rendah diri kita. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Dan kita bisa bekerja. Apapun yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin ada tetangga sakit, kita berkunjung, kita memberikan senyum, kita memberikan hiburan, kita memberikan kekuatan kepada mereka. Itu sudah kita melayani sesama, kita menjadi berkat untuk orang lain. Ini hanya salah satu contoh. Ada banyak hal-hal contoh lain yang tentunya bisa kita kerjakan, saudara. Saudara, mungkin itu renungan singkat sarapan hari ini yang bisa saya berikan. Kiranya ini menjadikan berkat kita bersama. Bisa kita renungkan bersama bahwa pilihan hidup yang benar adalah kita menghasilkan buah dan kita memberikan buah-buah berkat untuk orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada renungan sarapan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.